semuanya, welcome back to our YouTube channel Tourism Folk. Dan kali ini di podcast kali ini kita akan membahas seputar informasi-informasi pariwisata yang ada di Tingkirlor. Nah, kita juga di sini kedatangan tamu spesial nih ya guys ya. Tamu spesialnya dari mana? Halo Bapak. Bapak nih panggilannya ya. Tiba-tiba panggil Bapak ya. Iya bener. Hai. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Seneng banget bisa kita podcast bisa ngobrol-ngobrol Iya. sekarang ini di suasana yang sangat seneng ini ya. Seru Sangat banget nih. Asri banget. Asri banget, betul banget. Pohon-pohon, sangat lingkungan banget ya. Back to nature. Tadi dipanggil Bapak sih. Panggilnya apa? Mas aja ya, Oh, boleh. Mas, kakak atau koko? Koko, kalau Koko kelihatannya Chinese banget nih ya. Oh, iya. Berarti Mas aja, Oh, Mas biar aja. kelihatan kalau ini kan udah pakai lurik nih, jadi Jawa banget. Cowok. Jawa ya kan. Mas. Oke, Mas. Saya Mas Hudi. Oke, boleh diperkenalkan dulu kepada teman-teman Oke. Tourism Fox yang mau menonton. Baik. Silakan. Selamat siang semuanya dan selamat apapun ya. Perkenalkan, nama saya Tri Mas Hudi atau biasa dipanggil Kak Hudi. Oke, Mas Hudi gitu ya. Saya merupakan Ketua Pok Darwis, Kelompok Sadar Wisata Swarnagatra di Desa Wisata Tingkirlor, Kota Salatiga. Hai, salam semuanya. Salam kenal ya. Salam kenal semuanya. Salam dan kenal semuanya. Aku belum perkenalkan diri nih. Oh iya, Kak. tadi kenalan dulu dong. Halo teman-teman, saya Elsa Febriana Gia dan saya selaku host untuk podcast kali ini. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya. Masuk mana ini? Pertanyaannya dong. Atau mau masuk Tingkirlor nih, langsung masuk. Oke, anggap aja kita sekarang berada di Tingkirlor ya. Oh my god. Baik, gimana Kak? Oke, Kak Elsa ya? Kak Elsa. Bisa dipanggil Eca aja bisa. Oke, Kak Eca. Ya, oke, mungkin pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan destinasi Tingkirlor sejak didirikan atau dimulai? Bagaimana perkembangan nih ya? Kalau Iya. perkembangan berarti kan harus maju ya, begitu ya. Keren banget pertanyaannya nih. Jadi gini Kak, perlu informasi ya teman-teman semuanya bahwa kami itu didirikan atau mendapatkan surat keputusan SK dari Wali Kota Salatiga tahun 2015. Oh, 2015. Iya, kurang lebih ini 10 tahun ya. Wow, Oh ya, udah lama 10 sekali tahun kami dijadikan Kelurahan Tingkirlor menjadi destinasi wisata, namanya Desa Wisata Tingkirlor. Desa Gitu Kak Wisata Ica. Tingkirlor. Nah, perkembangannya bagaimana? Pasti ada perkembangan nih. Mulai dari awal dulu kami cerita flashback, gak apa-apa ya Kak Oh Ica iya, ya. apa-apa. Jadi Santai 5 aja. tahun awal 2015 sampai 2020 memang saya itu hanya menjadi anggota ya. Sekarang kan jadi ketua itu ya. Jadi fokusnya adalah di wisata belanja. Oh, wisata belanja. Wisata belanja. Jadi produk-produk yang ada Tingkirlor itu kan fokusnya ke konveksi atau hasil olahan kain ya. Jadi kain-kain dibuat seperti bed cover, celana pendek atau orang di sini nyebutnya celana kolor gitu ya Kak Ica. Iya. Terus kemudian spray dan sebagainya itu digunakan untuk ada wisata belanja. Emang sudah masyarakatnya itu aktif untuk membuat produksi celana begitu atau bahan kain gitu ya di belanja dan fokuskan kepada wisata edukasi menanam padi. Oh, Jadi bercocok tanam begitu di persawahan yang ada di Tingkirlor. Oh, Iya, berarti- jadi Berarti dari kain terus langsung jadi pertanian gitu. iya, jadi ada 2 segmennya. Yang pertama segmen wisata belanja, jadi wisatawan datang atau pengunjung datang itu belanja di situ, kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Sama juga ada yang wisatawan ini datang berarti edukasi fokusnya kepada wisata yang ke arah persawahan, menanam padi dan sebagainya dan aktivitas-aktivitas di pertanian. Itu 5 tahun awal tuh Kak, dari 2015 sampai 2020. Nah, waktu itu memang sebelum pandemi ya, kan pandemi kita bulan Maret gitu ya. Iya. Pergantianlah reorganisasi struktural yang ada di Tingkirlor, khususnya di kelompok Sadar Wisata Swarnagatra Tingkirlor.
saya jadi ketuanya nih. Jadi bulan Maret 2020, jadi di awal Maret sebelum pandemi, kan kita mau dianggap menjadi pandemi itu kan pandemi COVID ya, COVID-19 itu kan bulan Maret ya. Iya. Lah saya jadi ketua Podarwisnya. Wow. Sampai sekarang 2025 barulah mulai perkembangannya. Perkembangannya apa? Kalau dulu masih segmennya adalah segmen wisata edukasi, sekarang segmennya adalah segmen digital. Digital terkait juga perkembangan digital sekarang yang ada di Indonesia gitu, dan segmennya segmen anak muda banget begitulah. Jadi betul modern ya atau digital. Maka kemarin kami juga bekerja sama dengan UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, yang ada kampus yang ada di Kota Salatiga untuk itu analisis SWOT. Analisis SWOT nih, mana kekuatan yang ada di Tinkilor, mulai dari mengecek keunggulan mana yang ada di Tinkilor, kelemahan selama 5 tahun ke belakang itu apa, kami harus breakdown, kami bahasanya kalau orang Indonesia, orang Jawa itu petani ya. Tahu petani gak ya? Petani itu kayak gimana ya? Jadi dipilah-pilah gitu loh, dipilah-pilah. Mana masalah-masalahnya, begitu kekuatannya mana, kemudian kelebihannya mana, kelemahannya bagaimana, itu dikumpulkan itu bersama teman-teman UKSB ya di destinasi pariwisata ya, di Despar begitu. Sehingga berbentuk nih, maka muncullah 4 paket. 4 paket dari analisis SWOT ini. Yang pertama adalah paket wisata goes ning tingkir. Yang kedua adalah paket wisata edukasi membuat coklat tempe. Jadi inovasi coklat tempe nih. Betul. Yang ketiga adalah paket wisata bermain gamelan. Bermain gamelan. Iya, jadi nabuh gamelan. Dan yang terakhir adalah paket wisata religi makam Simbah Abdul Wahid, atau canggahnya nih, simbah canggah dari Gus Dur Abdurrahman Wahid, presiden kita gitu. Berarti masukan itu juga ya, kayak makamnya itu. Betul. Tapi menarik sih. Bagian yang menarik itu buat tempe, coklat tempe. Iya, coklat tempe. Jadi sesuatu inovasi. Jadi ini termasuk kan Salatiga itu kan jadi gitu Kak Eca, gastronomi ya. Jadi kan fokusnya ke kuliner ya. Kuliner apalagi didaftarkan ke bagian UNESCO ya, atau bagian UNESCO yang gastronomi gitu. Nah, ada makanan khas Salatiga yang mana itu ada 11 makanan khas. Itu salah satunya dari 11 itu, selain sambal tumpang ya, itu ada di Tinkilor, yaitu adalah coklat tempe itu sendiri. Jadi coklat isiannya bukan kacang mede atau apa ya biasanya Kak ya? Kalau coklat itu biasanya kayak krim-krim gitu ya. Krim-krim gitu. Nah, ini isinya adalah tempe gitu. Iya kan, biasa aku juga penggemar coklat sih. Oh, serius? Demi apapun itu aku penggemar coklat. Tapi setelah dengar coklat tempe itu betul. Unik banget, kayak nggak pernah ada loh di Indonesia. Makanya ini salah satu ide inovasi Kak Eca. Iya, udah coba belum ya? Belum sih. Oke, kapan-kapan ke sana ya. Nah, kapan-kapan ke sana. Oke, asik. Ajak ya, Kak. Asik. Oke, boleh. Nanti hubungin nomor saya aja. Boleh, langsung saya antar ke produksinya langsung gitu, produsennya langsung nih. Nah, jadi gitu Kak, ada 4 ini. Jadi perkembangannya pasti terus berkembang, ya kan? Berkembang itu adalah di sini berarti menginovasi. Iya, Inovasi menurut kami adalah yang tidak boleh berhenti adalah inovasi. Iya. Betul gitu Kak. Jadi perkembangan yang dimaksud di sini adalah perkembangan inovasi di situ. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin apa tantangan menjalankan kegiatan pariwisata di Tinkilor sendiri dengan background masyarakat di situ itu sebagai petani, dan bagaimana sih cara menangani masalah tersebut? Oh, luar biasa nih Kak Eca, perlu dikasih tahu juga ya, ini perlu saya luruskan ya, bahwa kalau terkait tantangan, wah banyak banget Kak. Iya dong. Banyak banget. Nah, yang perlu diluruskan tadi, background memang tempat kami Tinkilor tidak hanya sebagai petani. Jadi background kami ini kan tadi menganalisis SWOT nih.
bahwa setiap daerah atau kami biasa menyebutnya adalah rukun warga atau RW, karena kami masuk kota Madia. Setiap RW itu punya potensi, Kak. Oh, Potensi persawahan atau pertanian ini hanya terfokuskan di RW 3 dan RW 6 saja. RW potensinya di situ. 1, 2, 4, 5 itu justru adalah masyarakat yang senangannya ekonomi. Jadi jualan. Ekonomi ya, Jadi kultur kelurahan Tingkelor itu tidak hanya, atau bahasanya bukan kultur ya, penyebaran pekerjaan ya. Penyebaran pekerjaan atau demografi dari Tingkelor itu tidak hanya petani atau dalam arti fokusnya ke pertanian. Iya. Jadi tadi sampai bilang ada home industri, Iya, UMKM, industri. telana, kain dan kain. sebagainya. Itu tuh salah satunya di situ. Oke ya. Nah, tantangannya apa kan begitu ya, Iya, berarti ya. tantangannya. Tantangannya apa? Kalau saya menyebutnya ada 3 tantangannya. Oke. Apalagi ini kami sebagai organisasi yang menggerakkan masyarakat biar menjadi tidak hanya mengembangkan ekonomi tapi ada kreatifnya. Iya. Kan gitu. Ekonomi, kreatif kan begitu kan. Nah, tantangannya yang pertama adalah leadership. Oke, leadership. Apa itu, Kak? Leadership kepemimpinan. Jadi masih terfokuskan kepada satu orang. Oke, Satu dua orang. Umpamanya nih, Kak. Saya jujur aja teman-teman nih. Siapa tahu nanti dari pihak dinas pemerintah denger ya. Jadi leadership Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya nih. Jadi leadership ini sangat-sangat apa ya? Kami itu menjadi tantangan terberat kami itu adalah leadership. Banyak orang mampu, ya, secara kompetensi mampu untuk bergerak di kelurahan atau desa, tapi sedikit orang yang mau. Iya. Oke ya. Mungkin kita masuk, kami di Tingkelor itu masuk kota ya, kota Madia yang mungkin bukan kemungkinan besar anak-anak muda, masyarakat di sana itu pendidikannya tidak rendah lagi, tapi sudah S1 atau sarjana sebagainya. Ya, masih fokus kepada pribadi. Tapi untuk pengembangan leadership, menggerakkan masyarakat, menggerakkan orang untuk mengembangkan ekonomi kreatif secara kolektif bersama, itu jarang yang mau. Iya, paling kayak kamu aja lah. Terus udah gitu aja lah. Aku nggak bisa. Aku pas manut. Bahasanya kalau orang kita itu namanya manut gitu. Tahu manut nggak? Terserah ya. Manut gitu. Ya terserah gitu ya. Terserah. Betul kan? Aja saling bertolak-tolakan ya, Kak ya. Bener Kak Ica. Jadi leadership ini gimana ya? Menurut kami ini adalah tantangan ya. Tantangan untuk bisa menggerakkan masyarakat, apalagi anak-anak muda nih ya. Anak-anak muda nih untuk bisa terjun nih mengembangkan daerahnya. Begitu. Itu tantangan pertama ada terkait leadership. Banyak orang mampu tapi sedikit orang yang mau. Iya, sedikit orang yang mau. Iya. Karena biasanya kan jarang kan ada orang yang mau kayak. Kak Ica mau nggak kira-kira? Capek-capek, aku nggak mau capek-capek. Nggak mau capek-capek, nggak mau. Apalagi ya? Nanti diceritain ini itu aku nanti apa namanya kayak salah tindakan gitu, terus dibicarain. Iya, betul, mental juga toh akhirnya. Membentuk mental kan, makanya penting sekali bahwa leadership ini adalah tantangan terbesar kami. Itu adalah leadership. Yang kedua nih. Yang kedua adalah manajemen organisasi. Oke, jadi anggap saja adalah seperti ini. Teman-teman semuanya, organisasi yang ada di kampus atau di pendidikan, level pendidikan, itu kan memang sudah jelas ya. Jelas kepentingannya, jelas visi misi, jelas goalnya atau tujuannya itu jelas gitu. Tapi kalau di masyarakat mengatur organisasi, berarti manajemen organisasi itu menurut saya gampang-gampang sulit, kebanyakan sulit-sulit gampang gitu. Kenapa Kak? Ya gimana lagi ya, mungkin basic ilmu ya, basic keilmuan, umpamanya nih jadi sekretaris, jadi bendahara, kemudian apalagi fokusnya adalah dunia pariwisata atau wisata, marketingnya,
marketingnya Kan kita juga. nggak ada ilmunya nih, Iya. atau mungkin belum punya ilmunya, maka ini manajemen organisasi ini bagi kami adalah suatu tantangan kedua begitu. Yang pertama leadership, yang kedua adalah manajemen organisasi, dan yang ketiga Dan Kak, yang ketiga heeh, apalagi nih Kak? yang ketiga adalah di sini adalah fokus di inovasi. Oh iya betul Iya, sih. jadi kadangkala kita mentok. Mantap. Nah, kalau kami Thinking Loud itu setidaknya mengurangi ATM ya, atau bahasanya ikut booming. Jadi ketika kebanyakan, mohon maaf ini bukan maksud untuk menghandle, kebanyakan mungkin sekarang fokusnya adalah pasar-pasar apa gitu Iya. kan, pasar tradisional atau pasar diadakan di sini atau event bazar makanan tradisional. Heeh. Kami tidak mengambil sesuatu yang sifatnya seremonial, Oh. tapi kepada yang bukan kuantitas ya, tapi Heeh. kami kepada kualitas. Lah kualitas Kualitasnya. ini kan inovasinya harus terus-terus dikembangkan. Iya. Begitu. Awalnya dulu kami goes Kak, goes saja, paket wisata goes. Dapat gamelan, dapat coklat tempe. Iya kan? Iya. Begitu. Lah, sekarang kan kita harus inovasikan nih. Padahal setiap orang datang ke Thinking Loud itu tidak bisa, mungkin saya nggak bisa goes nih. Iya. Saya pengennya gamelan aja. Akhirnya kita harus buat fleksibel Kak, inovasi, buat paket gamelan. Saya pengen ke coklat tempe saja. Saya mau buat bagaimana cara pembuatan coklat tempe, kan begitu. Iya. Ya, akhirnya buat inovasi ke situ, sehingga dari paket wisata goes tadi Kak Eca, itu muncul beberapa paket tadi, melahirkan gitu. Berarti dari yang pertamanya yang biasa aja, terus dikembangkan lagi menjadi Betul. beberapa bagian. Betul. Wah, Iya betul. bagus Jadi banget. ada 3 tantangan nih. Yang ketika yang pertama tadi adalah leadership, yang kedua adalah manajemen organisasi, dan yang ketiga adalah inovasi. Itu tantangan yang luar biasa ya. Kalau tantangan terbesar lainnya ya kita tahu sendiri bahwa masyarakat itu kadangkala, mohon maaf nih, kami berada di Thinking Loud atau mungkin di wilayah Salatiga sebagainya, belum tentu masyarakat itu ada yang pro terhadap kebijakan dari pemerintah kami dari SK Desa Wisata. Takutnya nih tergeser arus modernisasi atau tergeser budaya selama ini, ikut budaya mohon maaf ya, budaya barat atau terpengaruh yang jelek-jeleknya. Jadi orang taunya dari situ, sehingga tantangan terbesar kami justru juga adalah salah satunya terkait itu Kak, pro dan kontra begitu. Oke. Jadi kan ada 3 tantangannya ya, dengan yang tadi satu Kakak udah jelaskan. Nah, bagaimana sih cara menangani masalah tersebut itu gimana? Waduh, langsung ini cari solusi nih. Brainstorming sekali nih Kak Eca nih. Kan biasanya ada tantangan, kan pasti ada penyelesaian masalahnya dong. Betul sekali Kak Eca. Makasih loh Kak. Kalau kami pastinya pertama adalah leadership ya. Leadership ini harus datangnya memang harus di dunia pendidikan ya Kak ya. Iya. Harus di dunia pendidikan. Kalau kami sebenarnya gini Kak. Tadi kan syaratnya cuma ada 2 ya dari leadership itu ya. Mampu dan mau. Mampu dan mau. Betul ya tadi ya, mampu dan mau, atau bahasa kerennya adalah punya kompetensi, punya komitmen, kan begitu kan? Iya betul kan? Nah, kami bagaimana menghadapi leadership ini? Yang penting adalah satu, diketuai oleh orang, oke anggap saja saya begitu. Oke, harus diketuai atau di leadership yang mana dia punya kemampuan dan punya kemauan. Nah, setelah itu yang kami lakukan melalui saya, teman-teman Thinking Loud percaya kepada saya untuk menjadi ketua adalah kalau belum punya orang, kalau ketika mendapatkan orang yang mampu dan mau, itu beruntung banget. Iya. Beruntung banget. Nah, selanjutnya apa? Kami cari orang yang punya komitmen atau orang yang mau menggerakkan dan mau terjun, mau bergabung dengan kelompok sadar wisata maupun organisasi masyarakat yang ada di Thinking Loud yang fokus kepada wisata. Syaratnya mau dulu gitu. Iya, mau dulu. Mau kalau dulu. nggak mau kan ya gimana ya? Iya. Nggak bisa dong itu. Betul. Nanti. Dan kami menghindari orang yang mampu saja tapi tidak mau. Iya. Kenapa Kak? Kira-kira Kak? Karena biasa kalau menurut aku ya, biasa kalau dia mampu, tapi kalau dia nggak mau, dia nanti bekerjanya itu nggak
nggak konsisten gitu loh. Mm-mm. Karena misalnya nih, aku bisa kerjain ini nih, tapi biasanya dia ngerjainnya kayak 1 hari atau nanti minggu depan. Kan kalau dia nggak mau kan, ya gimana ya Kak? Betul banget Kak. Ini kami pernah, ini nama sharing-sharing ya. Iya, Kami pernah, benar. oke, ada orang yang kami anggap itu mampu, Heeh. tapi mungkin secara realnya dia tidak mau begitu, sehingga malah memprovokasi teman-teman nih, memprovokasi Hmm, teman, memberikan kritik, memberikan masukan yang tajam banget, sesuai mungkin dengan teorinya, sesuai dengan realita teori atau bagaimana, harusnya seperti ini, harus seperti ini. Kan kasihan teman-teman yang akhirnya tadi, oke, saya nggak mampu tapi saya pengen gabung karena saya mau. mm-mm. Ini apa sih, kok jadi toksik banget grupnya, kok jadi semua serba kritik, semua serba harus kayak si A harus Heeh, berjalan heeh. A lah, itu kan bahaya itu, Jadi nggak ngatur, fleksibel. iya, jadi ngatur-ngatur ya Kak. Betul lah, Jatuhnya. makanya dalam leadership ini pastinya adalah syarat kami tadi ada dua, mau dan mampu. Setidaknya kalau punya mampu dan mau, ini adalah bintangnya ini. Wah, ini Oh kami iya, beruntung nih. Ya setidaknya minimal dia mau dulu untuk iya, terjun dan bergabung di organisasi gitu. luar biasa sekali. Itu yang pertama tah. Heeh, Tadi kan, aduh, ada dua nih. Ada pertanyaannya untuk kan gabung ya, padahal ada tiga ya. heeh. Yang kedua adalah manajemen organisasi. Lah kalau manajemen organisasi gini Kak, kami di kelompok sadar wisata dimanapun berada di Indonesia, di mana kami itu ada namanya pentahelix. Oh, pentahelix apa tuh Kak? Penta itu 5. Penta itu 5. Oke, penta itu 5 tapi helix apa ya? Bentuknya kayak gitu ya. Jadi manajemen organisasi itu dibentuk melalui, kalau kami di pentahelix, yang pertama adalah ABCGM. ABCGM. Ya ada 5 toh, ABCGM. ABCGM. Biasanya kan ABCDEF DE, loh. enggak, ABCGM. A-nya adalah akademisi. Oh, akademisi. Jadi kami kolaborasi dengan bagian akademisi. Mm-mm. Akademisi kan mesti paham ya nanti Iya. bagaimana kita melakukan analisis SWOT-nya, bagaimana tantangan bagaimana, itu kan harus tahu semua nih. Iya dong. Nah, kami dikasih tahu nih, oh gini bagusnya seperti ini, perkembangan sekarang kayak gini. Berarti fokusnya di akademisi. Lah kami kerjasama sama UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, Oh, bahkan juga universitas-universitas lainnya. Silakan mau KKN, kelompok kuliah kerja nyata kuliah ya, kerja. kuliah kerja nyata, atau Magang. mungkin magang, silakan ke sini. Itu salah satu memperbaiki manajemen organisasi. Kalau nggak Oke. paham, contoh nih, nggak paham masalah manajemen finansial, kami dilatih oleh mahasiswa, kan begitu kan bisa, Oh iya. atau dari kampus, maka A dulu akademisi. Jadi ada nilai tukarnya ya Kak. Yes, pastinya harus A, B, C, G, M tadi. Yang A itu adalah akademisi. Akademisi. Yang kedua adalah B. B-nya apa kira-kira? Apa tuh? Apa ya? B-nya itu Belajar. bukan. B-nya ini adalah, kalau berarti A tadi belajarnya di A tadi, Oh iya, akademisi. akademisi. B yang kedua adalah kami bisnis. Oh, bisnis. Ya, berarti para pembisnis mulai dari UMKM, Oh, pegiat UMKM. home industry, atau mungkin bisnis-bisnis lain atau pihak ketiga, CSR atau dan sebagainya, itu bisa harus diajak ya untuk situ. Jadi bagaimana untuk finansialnya, ya kan? Karena motor dari organisasi kan duit, Mas, Mbak. Ya kan? Udah jadi mas ini. Iya, dari Mas Sedian. Mohon maaf Kak Eca. Jadi kan bener ya. Jadi duit ya atau uang ya. Kan bagaimana menggerakkan organisasi kan harus ada dananya nih. Iya, harus ada dananya. Kalau nggak ada dana kan nggak bisa gerak. Betul, harus tentunya. ada anggarannya nih. Lah Iya. itu harus paham di situ. Lah salah satunya adalah mungkin kerjasama atau bahasanya MOU ya. Dan kami sekarang baru MOU dengan, nyebut merek boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Kami itu sekarang mengembangkan di sawah kami itu warung atau gazebo. Oh, warung. Nah, gazebo. kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan Sop Ayam Klaten Pak Min. Oh, berarti ada kerjasamanya juga ya Iya. dengan beberapa UMKM Bahkan gitu. sampai ke arah pengusaha gitu. Oh. Iya, jadi kan tadi luar coklat biasa. tempe. Jadi kalau ada yang
lewat kami menjualkan di sana, kami dapat fee-nya berapa persen masuk ke kami, kan gitu. Nah ini kami kerjasama sama Sop Ayam Klaten Pak Min untuk membuat itu menu yang bisa dijualkan di Iya. sawah kami, di sawah Walen begitu. Wah, unik sekali ya di persawahan. Tapi ada jual-jual sop gitu. Kan biasa Iya. kalau sawah kan ya sawah aja gitu Iya, loh. jadi ada pilihan di situ untuk bisnis. Oke ya, jadi mengembangkan manajemen organisasi satunya itu akademisi, B-nya bisnis. C lah, C ini nih. C-nya apa Yang C tuh? ini adalah community. Oh, community. Community. Jadi harus multidisiplin. Oh iya, harus disiplin. Multidisiplin itu tidak boleh kita atau kami sebagai pelaku itu kaku, Kak. Oh, nggak boleh buku. Kaku itu maksudnya, ya udah saya fokus ke wisata aja gitu. Nggak boleh. Oh. Jadi harus ke komunitas apapun. Contohnya ke himpunan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kami harus ngadain komunitas di situ. Komunitas atau forum komunikasi Podarwi se-Salatiga. Oh. Bahkan forum komunikasi Podarwi se-Jawa Tengah harus ikut. Begitu kan? Iya. Komunitas-komunitas apa? Pengembangan dimanapun harus kita libatkan. Komunitas kelompok masyarakat yang ada di Tingkilor kayak PKK, PKK. Oh, Karang iya. Taruna, Karang Taruna juga. betul ya. Iya, iya. Kemudian ada Gapoktan, tahu nggak? Gapotan itu apa ya? Gabungan Kelompok Tani. Oh, gabungan kelompok tani. Betul. Jadi, terus kemudian juga ada Kampung KB. Kampung KB. Iya, betul. Ada Kelsey, Kelsey itu Kelurahan Siaga. disingkat-singkat ya. Iya, ada Kelsey. WCC juga. WCC itu bukan WC ya. Oh. WCC itu Women Crisis Center. Oh, momen Jadi kita. harus banyak organisasi, komunitas-komunitas yang ada di Tingkilor, internal maupun eksternal harus diajak untuk kita mengembangkan manajemen organisasi itu tadi. Maka di Tingkilor itu, khususnya di kami, itu ada yang namanya grup Oh, ada WhatsApp namanya Tim Produksi Tingkilor. Oh, ternyata ada grupnya juga ya. Di dalamnya itu ketua-ketua. Oh, ketua-ketua. Ada ketua PKK-nya masuk, Ah. ketua Podarwi saya masuk, Iya. ketua Karang Tarunanya di situ juga, ketua remaja masjid juga masuk di situ. Jadi kita masuk di situ memang kalau ada wisatawan ini bagaimana nih penanganannya, ini bagaimana sosialisasinya, bagaimana pengembangannya itu Iya. harus dilakukan. Dan kami juga ikut, salah satunya adalah Forum Komunikasi Podarwi setingkat Jawa Tengah dan Salatiga. Wow. Ada juga forum pengelola desa wisata. Jadi harus komunitas ini penting sekali. Apalagi Iya. ada PHR, apa ya? Resto dan hotel ya, macam-macam Iya. itu juga harus ikut dan sebagainya. Gitu. Oh, seperti Itu yang C itu. itu. Yang selanjutnya nih, G-nya apa kira-kira? IG-nya apa ya? Apa ya, teman-teman? Apa ya? Terus di bawah ini ya. Klik di sini. G yang yang selanjutnya adalah government. Government itu apa? Pemerintah. Ya, jadi kita berjalannya organisasi itu harus ada legal standingnya, harus punya legal formalnya. Oke. Jadi ya, nggak betul. dianggap ilegal. Iya. Jadi kami harus punya SK, surat keputusan bahwa organisasi kami resmi. Iya. Maka pemerintah baik secara OPD, dinas, kedinasan maupun pemerintah di kelurahan yang paling kecil ya lingkupnya itu di kelurahan itu harus mendukung kegiatan-kegiatan kami begitu. Legalnya harus jelas gitu. Government di situ. Dan yang terakhir adalah ABCGM. M-nya apa kira-kira? M apa tuh? Masalah. M-nya adalah masalah. M-nya adalah media. Oh, media. Iya, baik media cetak sekarang offline maupun media online. Online. Iya dong, marketing di sini nih mainnya. Oh, iya dong, Jadi, biar makin terkenal lagi ya. Betul, itulah salah satu kita pengembangan di mana ya, di dalam kegiatan manajemen organisasi di situ. Itu yang kedua ya tadi ya, problem yang kedua ya. Dan yang terakhir adalah kalau tentang terkait inovasi ya memang harus banyak jalan-jalan. Jalan-jalan ke Tingkilor. Bukan. Cakep. Cakep. Oh. Pantun kali. Jalan-jalan ke Tingkilor. Jangan lupa beli coklat tempe. Asik. Apalagi, Mbak? Cakep.
Jadi harus banyak jalan-jalan. Inovasi itu kan berarti harus punya referensi. Iya, referensi. Referensi itu harus banyak jalan-jalan, harus banyak searching, banyak jalan-jalan. Kalau orang pantai harus banyak surfing ya kan, Iya. surfing macam-macam dan sebagainya. Begitu Kak, ya itu salah satunya di situ. Nah, salah satunya adalah nggak apa-apa ya kita nyebut ya, Nggak tahun 2024 itu 2004 2024 tahun yang lalu, berarti kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, kami studi banding ke Yogyakarta, khususnya di Desa Wisata Penting Sari. Penting Sari. Iya, Penting Sari. Jadi kami pengen tahu nih pengembangan apa di sana. Bahkan sampai kami dapat referensi nih. Tahu ronda nggak? Pos ronda nggak? Pos ronda tahu. Pos ronda, pos kambling itu loh. Iya, tahu. Itu tuh kalau di sana rupanya bisa jadi paket wisata ronda. Hah? Serius? Wow. Oh, sampai segitunya toh. Wah, Paket wisata ronda. bener. Kan biasa orang jaga Itu aja ya. apa tuh kentongan, tung berapa. Jadi diajarin kalau kentongan pertama berarti dia mulai jaga. Dua itu apa? Kalau sampai 3 itu sampai segitunya. Jadi sebenarnya itu di depan mata kita itu ini adalah potensi karena kita mungkin kurang jalan-jalan. Iya. Ya kan, kurang jalan-jalan. Jadi ini enggak jadi potensi tak karena kita jalan-jalan tadi, kita belajar bersama. Kan kalau Podawis kan harus bisa belajar, berkarya, bermitra. Iya. Nah, kan begitu kan. Podawis itu kan harus bisa belajar, berkarya, bermitra. Nah, salah satunya di situ kita harus bisa rupanya ngeronda itu bisa jadi paket wisata. Wow. Nggak kepikiran sekali ya ini. Ya kan, Mbak? Out of the box. Gitu ya. Itu ngeronda gitu. Bahkan mohon maaf nih, nyapu gotong royong nyapu tahu gak ya? Iya. Nyapu jalan. Nyapu jalan atau kebun gitu kan disapu. Itu juga bisa jadi paket wisata di sana itu. Oh iya. Iya, makanya ini inovasi harus terus. Unik banget ya ternyata. Betul kan? Unik. Saya juga Wow. salah satunya itu inovasi itu memang harus ini sih. Ya cuma posisinya adalah tadi ya masalah terbesar memang di leadership gitu. Banyak orang mampu tapi kok kenapa ya ini tantangan orang teman-teman yang ada di kota Madia nih, anak-anak muda dan sebagainya nih masih arah-arahnya kok ini kita ke arah spekulasi persepsi saya pribadi, kita ke arah individualis bukan lagi ke gotong royong atau kebersamaan. Lebih begitu ke personal ya. Iya, personal ya kita tahu kebutuhan ya. Tahu kebutuhan gitu sih Kak Eca. Itu sudah menjawab ya. Sudah menjawab. Oke, lanjut. Mohon maaf kalau terlalu teoritis nih. Enggak apa-apa Kak, kita santai aja. Apa saja sih aktivitas pariwisata yang dijalankan di Tinkirlor dan apakah ada rencana untuk menambah aktivitas lain Kak? Iya betul, sebenarnya sudah terjawab ya Kak ya tadi pertanyaan itu di awal tadi ya. Ada 4 paket wisata begitu yang sudah saya jelaskan. Ada paket wisata goes, kami juga sudah dibantu oleh pemerintah Salatiga diberi 18 sepeda. Wow. Sama 18 helm sepeda. Wow. Sepaket itu sepeda sama helmnya dari tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih sama Dinas Pariwisata Kota Salatiga nih ya yang sudah memberikan sepeda sepaket nih sama helm di Tinkirlor. Sebelumnya kami sewa ke warga. Sepedanya warga-warga yang punya sepeda itu kami sewa itu. Iya, tapi sekarang udah diberi udah punya nih, dihibahkan nih sama Kota Salatiga nih melalui pemerintah nih dan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Salatiga. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga kebalik-balik nih, mohon maaf ya gitu. Iya, jadi sudah situ. Jadi terus kemudian ada paket wisata gamelan, ada paket wisata coklat tempe edukasi dan ada paket wisata religi. Lah, bagaimana ke depannya untuk menambah sebagainya aktivitas? Ya, itu tadi masuk ke inovasi ya. Iya. Masuk ke inovasi. Dan ini adalah cita-cita bersama begitu untuk memberikan suatu pilihan yang banyak kepada customer atau calon customer ya. Calon pelanggan, calon wisatawan yang datang ke Tinkirlor khususnya. Itu adalah cita-cita bersama. Tapi
fokus kami adalah keempat itu dulu, begitu. Karena kami desa wisata berbasis digital, Iya. itu juga bersama-sama dengan teman-teman Despar, Destinasi Pariwisata Universitas Kristen Satya Wacana juga, begitu. Orang GKSW nih ya. Makasih orang Cinta Despar UKSW. nih. Love banget. Kalau Cinta kami akui Despar. sih UKSW itu sangat cinta banget, sayang banget sama Tingkir Lor. Thank you. Serius, setiap tahun ada terus ya, pengembangan tadi ya Mm-mm. di Tingkir Lor itu melalui teman-teman UKSW gitu ya. Ini Berarti promosi cukup boleh nggak ya? membantu juga ya. Iya, Kuliahlah di harus. UKSW. Betul. Menurut saya pribadi ya, kuliah yang sesungguhnya itu tidak harus di kelas. Iya. Kelas yang sesungguhnya itu adalah di lapangan. Iya, di lapangan. Karena kan di lapangan juga kita dapat pengalaman langsung ya, Kak. Betul. Itu tuh pengalaman yang berharga. Iya, pengalaman Betul, gitu ya. Jadi itu Kak, pastinya ada pengembangan. Nah, pengembangan ini yang kami lakukan adalah aktivitas tadi. Kami kerjasama dengan Shop Ayam Klaten Pak Min. Jadi ini sekarang kami secara mandiri, ingat ya, secara mandiri, secara organisasi dengan anggaran organisasi kami sedang membuat gazebo. Oh, gazebo. Ya, gazebo 2. Terus kemudian di situ nanti buat jualan. Oh, jualan. Di Sawah Walen tadi loh. Jangan lupa ya datang ke sana ya. Ini kita baru pembuatan Ayo, guys. nih. Ya, Langsung menunya banyak ya. Kapan? Yaitu para UMKM, monggo silakan yang mau jualan ke situ. Atau iya, UMKM di bisa. sini adalah yang masuk ke organisasi kami, menjadi anggota kami, silakan jualan, kembangkan ekonominya gitu. Ayo, silakan jualan untuk mengembangkan ekonomi. Iya, betul. Kan kita punya produk masing-masing Iya. nih gitu. Selama ini kan memang cita-cita kami punya itu Kak, punya Pujasera. Pujasera. Jadi kami itu cita-cita kami itu di Tingkir Lor itu harusnya punya Pujasera, pusat jajanan serba ada, Oh. atau bahasanya itu apa tuh? Minimarketnya itu apa namanya? Minimarket, Pusat oleh-oleh. pusat Nah, oleh-oleh. Oh. itu sebenarnya cita-cita kami, karena kan memang menjadi menjadi satu tuh lebih enak bagi wisatawan yang datang Iya. daripada harus ke sana gitu kan. Kecuali kalau dia ikut paket wisata edukasi ya, memang harus ke tempat lokasi produksi gitu. Tapi kalau orang datang hanya untuk belanja yang Iya. fokus kepada produk yang ada di Tingkir Lor kan harus punya Pujasera. Iya dong. Pusat tentunya. jajanan serba ada. Pusat jajanan serba ada. Wow, keren sekali. Iya, Pujasera. Ya, tapi itu masih cita-cita, masih angan-angan. Semoga terkabulkan ya. Tanahnya siapa? Nanti Siapa yang mau tahu bangunin? ada Pemerintah kasih tanah. Pak Wali, Pak DPR, tolong dibantu ya. Tanah bengkok itu nganggur, Pak. Enggak nganggur ya. Ada ditanami padi ya, begitu. Tapi sekarang luar biasa nih perkembangan di Tingkir Lor Kak, khususnya di Sawah Walen itu. Kadangkala, mohon maaf Bapak Ibu yang melihat, kami kadangkala juga senang, kadangkala juga sedih gitu. Senangnya adalah ekonominya tumbuh. Oh, ekonominya tumbuh, oke. Karena jualan di sawah. Jualan di sawah. Sedihnya adalah tanah yang dulunya hijau dipenuhi dengan persawahan sekarang penuh dengan bangunan-bangunan. Ah, iya lagi. Jadi ruang hijau terbuka hijaunya ya tahu sendiri ada ya itulah konsekuensi dari proses pembangunan gitu. Jadi pasti ada konsekuensi yang harus diambil. Jadi kayak gitu Kak. Berarti pengen menambah kayak aktivitas pusat oleh-oleh ya. Iya, ini sudah mulai, ini kita sudah pembangunannya sederhana karena kan kami pakai dana organisasi gitu, yang minim ya, tidak jor-joran ya. Minimalis, tapi juga harus mengefisienkan gitu, efektifkan juga. Itu Kak. Luar biasa. Eca, mohon doanya ya Luar biasa Kak. sekali. Oke, semoga terkabulkan semuanya apa yang diharapkan. Amin. Apalagi Kak Eca? Oke, untuk target pasar dari Tingkir Lor itu lebih merujuk ke siapa ya Kak? Dan untuk sejauh ini apakah pihak dari Tingkir Lor itu pernah mengadakan kegiatan yang melibatkan pemerintah atau stakeholders lainnya? Oh, keren banget ini ya, rapel jadi 3 ini. Gini Kak,
target pasar ya, atau market place ya, marketplace atau bahasanya itu, kami sebenarnya mengembangkan 4 paket itu juga mempunyai 4 pasar. Oh, 4 pasar. Iya, contohnya kayak gini. Yang pertama adalah paket wisata goes. Apakah orang dewasa? Apakah orang, maksudnya orang sudah tua-tua kan nggak mungkin. Jadi anak-anak muda. Oh, anak-anak muda. Diajak keliling-keliling, nanti coba QR, nyoba barcode, sebagainya. Kan begitu toh Kak. Nah itu sudah dimulai di situ. Anak-anak muda bisa untuk ikut. Berarti pemuda-pemudi ada nih targetnya. Kemudian paket wisata edukasi membuat coklat tempe. Target paketnya apa? Target pasarnya yaitu anak-anak usia sekolah. Oh, usia sekolah berarti Iya, targetnya. mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Itu kan juga mereka pasti ada yang namanya outing class ya, atau belajar di luar kelas begitu ya. Membuat edukasi atau bisnis gitu kan. Sekarang kan kayak zaman-zamannya bisnis gitu-gitu ya, bisnis sekolah-sekolah harus membuat bisnis day atau apa gitu kan. Ini salah satu juga target market kami. Jadi udah punya sendiri. Kemudian juga punya target fokusnya kepada gamelan. Ini yang suka orang-orang yang suka budaya, yang suka sesuatu yang musik atau seni, ya itu juga ada. Dan yang terakhir adalah target muslim. Oh, muslim. Yes, target muslim ini juga perlu diperhitungkan karena Indonesia kan hampir 80% lebih ya. Kita penduduknya kan adalah muslim. Iya. Betul kan? Atau biasanya orang menyebut, mungkin pemerintah kita itu adalah wisata halal gitu ya. Betul ya? Wisata halal itu kan marketnya besar ini. Makanya kami juga ada paket wisata religi di situ. Oh, jadi religi juga ada ya. Betul. Jadi semuanya sudah punya marketnya masing-masing. Target pasarnya sudah jelas begitu. Berarti sudah ada bagian-bagiannya masing-masing gitu. Betul. Nah, ini yang pengelolaan tadi ya, manajemen organisasi ya, yang masih belum belum maksimal di situ. Jadi, nah terus kemudian kalau kegiatan-kegiatan tadi ada pertanyaan ya, kegiatan yang melibatkan pemerintah sebagai stakeholder, pastinya terus dong. Stakeholder dan shareholder, tidak hanya stakeholder tapi shareholder. Kami setiap tahun ada kegiatan yang melibatkan anggaran dari pemerintah, namanya adalah Haul Simbah Abdul Wahid. Setiap tahun ya itu? Setiap tahun. Jadi setiap bulan Sya'ban ya. Sya'ban itu sebelum bulan Ramadan atau sebelum bulan puasa. Sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan itu ada Ramadan itu ada Haul Simbah Abdul Wahid. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan pra haul, kemudian ada pentas seni dan sebagainya. Itu bukan melibatkan kedinasan. Jadi stakeholdernya juga terlibat, mulai dari pemerintahan atau mungkin ya dari pemerintahan kota Salatiga ya, mulai di kelurahan, kecamatan sampai ke arah pemerintah maupun shareholder kepada kami nih yang pelaku nih kayak gitu. Jadi semua terlibat di situ. Jadi ada namanya Haul Simbah Abdul Wahid. Jadi event tahunan yang ada di Tinggi Lor gitu kan. Nanti ada pawai kebudayaan. Jadi pawai budaya ini fokusnya ke budaya tingkiran, Mbak. Jadi seni tingkiran. Karena kami itu kebanyakan adalah muslim. Jadi fokusnya kan, mohon maaf ya, kami fokus ke budaya tingkiran. Jadi kayak klotean tahu nggak ya? Klotean itu apa ya namanya? Kayak drum black, tapi hanya pakai kentongan. Kentongan. Iya, tapi dibuat perkusi begitu. Terus kayak kita kan di Jawa ya ada Wali Songo. Wali Songo tahu nggak ya? Nah jadi ya bahasanya kayak buat gimana ya? Ya berpakaian seperti Wali Songo dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian drama-drama Wali Songo. Jadi yang fokus ke ketingkiran begitu. Hadroh atau mungkin gamelan tapi nuansa solawatan dan sebagainya. Jadi fokusnya ke situ. Fokusnya lebih ke situ ya. Iya, jadi tidak ke arah-arah yang mungkin ke Jawa banget itu bukan gitu. Atau ke kental Jawa itu tidak. Jadi ada kombinasi, kolaborasi. Kemudian apa Mbak namanya, Mbak? Kalau bercampur itu apa namanya tuh?
apa ya? Kultur itu apa sih? Ya, begitulah. Pokoknya semua digabungin jadi satu antara Islam, Jawa, Indonesia dan sebagainya kayak gitu. Akulturasi, bener ya? Kultura Akulturasi ya atau bagaimana ya? Pokoknya dijadikan satu kesatuan dijadikan satu begitu. kesatuan. Dicombine begitu. Iya. Semuanya pokoknya terlibat lah. Betul gitu. Jadi kayak gitu, Kak. Oke, berarti Tinkirlor sendiri ini juga sudah ada bantuan dari pemerintah dan Mm-mm. juga sudah ada stakeholdersnya. Oh, luar biasa sekali. Semuanya udah lengkap ya, Kak. Iya, betul. Oke. Syukurnya itu kami lengkap gitu. Oke, dari Kakak sendiri, menurut Kakak Tinkirlor dalam 5 tahun ke depan ini seperti apa? 5 tahun ke depan nih. Ya, ini untuk pertanyaan untuk menutup ini ya. Ini berarti Sesi bicara podcast asa ya. kita akhir ini. Ini pertanyaannya berarti terkait asa ya. Iya. Asa itu cita-cita, harapan gitu Cita-cita kan. ya, harapan 5 tahun ke depan nih Tinkirlor harus jadi kayak gimana nih? Aduh, ini pertanyaan yang sulit. Berat banget Gampang ya, pertanyaannya gampang gitu, tapi jawabnya sulit sekali karena ini berkaitan dengan asa atau cita-cita ya Kak Eca ya. Iya. Takutnya ini pertanyaan ini saya jawab secara nanti saya mewakili pribadi dibanding mewakili warga itu saya juga takut nih jawabnya ini kan. Karena berkait asa. Oke, disclaimer dulu aja ya Iya. bahwa saya bicara ini adalah secara pribadi. Secara pribadi. Oh kan ini pertanyaan nih tentang harapannya ya Iya, kan. harapan. 5 tahun ke depan gitu kan. Saya menjawab adalah secara pribadi ya, teman-teman semuanya ya. Bapak Ibu semua yang melihat pada kesempatan kali ini penonton ya. Secara pribadi, saya bukan mewakili warga gitu. Iya. Secara pribadi, kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada warga Tinkirlor karena sangat welcome, sangat terbuka dengan kehadiran kita sebagai destinasi wisata, desa wisata Tinkirlor begitu. Ini adalah tantangan kita untuk mengembangkan Tinkirlor biar terkenal sampai goes global karena kami kan Tinkirlor Smart Village goes global gitu ya Kak ya. Begitu. Ini adalah tantangan kita bersama untuk meningkatkan ekonomi kemasyarakatan yang ada di Tinkirlor. Itu adalah kami ucapkan dulu terima kasih. Harapan saya, sekarang bilangnya saya bukan kami nih. Harapan saya sebagai yang diamanai, yang diberikan tongkat estafet sebagai ketua Podarus Wanagatra di Tinkirlor, harapannya adalah ayo sama-sama kita kembangkan Tinkirlor untuk meningkatkan taraf ekonomi. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa sudah memberikan berbagai macam potensi-potensi yang bisa dijual. Dijual ini bukan berarti kita obral itu bukan, dijual potensinya kepada khalayak umum, kepada orang banyak biar menghasilkan ekonomi yang baik di Tinkirlor. Mari kita kembangkan di situ. Harapannya adalah Kakak, kami informasikan kami sudah mengubah bahwa Podarus ini dulu diawali dengan organisasi sosial. Organisasi sosial berarti datang ya udah nggak dapat apa-apa pulang gitu. Dan kami sudah merubahnya Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya bahwa organisasi ini adalah organisasi profit. Jangan ikut bergabung, jangan ikut bekerja ya dapat penghasilan. Inilah yang sudah kami awalkan 5 tahun kepemimpinan saya dari 2020 sampai sekarang ini 2025 masih diberi amanah untuk merubah mindset sosial ke mindset profit begitu. Dan ini mulai perlahan. Monggo kita tingkatkan taraf ekonomi gitu. Dan cita-citanya adalah masyarakat Tinkirlor itu suka dan senang ketika religi menjadi core, menjadi inti dari ekonomi kemasyarakatan yang ada di Tinkirlor. Kita punya makam Simbah Abdul Wahid. Maka kalau itu adalah pilihan pertama untuk menjadi ekonomi kemasyarakatan, memulai kepalanya di situ, maka monggo Bapak Ibu semua kita perbaiki manajemen. Nah, harapan ke depan, ke 5 tahun ke depan bagi saya pribadi adalah perbaiki manajemen. Teman-teman monggo silakan mau bergabung, silakan bergabung. Gak usah
syaratnya nggak muluk-muluk, yang penting mau gitu aja. Syaratnya nggak muluk-muluk, nggak perlu S1, nggak perlu sarjana apa, atau harus S2 dan sebagainya, nggak. Yang penting syaratnya satu aja, mau, mau, mau gitu. Kami tunggu ya. Ini harapan saya ke depan adalah memperbaiki organisasi, karena bagi kami tantangan terbesar di sini adalah leadership itu tadi. Iya. Sedikit kami semakin hari semakin beritili, Mbak. Kayak bahasanya itu beritili itu apa ya? Semakin apa? Berguguran teman-teman itu. Jadi sudah semakin hilang karena menikah, karena pekerjaan secara pribadi, sehingga keikutsertaan aktivitas di organisasi jadi nomor sekian gitu. Jadi second option begitu ya. Second option gitu. Jadi ayo teman-teman kita regenerasi ya, bukan reorganisasi tapi regenerasi anak-anak muda, pemuda-pemudi, remaja-remaji yang masih belum tahu tentang Kodarwis, tentang Karang Taruna, ikut gabung dan sebagainya, karena kami tunggu untuk kedepannya 5 tahun ini apa sih gunanya potensi yang ada di Tingkilor tapi nggak ada yang mengembangkan, kan gitu tak? SDA-nya sudah ada, sudah siap. Tapi kalau tidak ada SDM-nya, bagaimana? Gitu. Nah, kami fokusnya di situ dulu, Kak Eca. Sorry ya ke dalam nih. Karena saya curhat nih. Ini momen curhat sekali. Jadi semakin hari itu kami kekurangan. Mungkin orangnya banyak sekali. Tapi itu ya gimana ya? Tingkilor itu kalau teman-teman Tingkilor nih ya, anak muda nih sebagainya. Kalau Tingkilor ini sebagai rumahmu, sejauh mana kamu pergi, pasti nanti kedepannya kamu juga akan pulang begitu. Ayo kamu cari ilmu dimanapun, cari pengalaman dimanapun, dan itu sangat bisa mengembangkan potensi teman-teman, pemuda-pemudi yang ada di Tingkilor. Yuk juga ditularkan juga diikutkan juga apa yang ilmu-ilmu yang teman-teman punyakan untuk pengembangan di Tingkilor. Kami tunggu ya. Amin. Semoga Tingkilor makin berkembang ya, Kak. Amin, ya. amin. Mohon doanya, Kak. Eca juga ditunggu ke sana ya, Kak. Amin. Iya nih, organisasi tuh, aduh gimana nih ya. Ketika ditanya gitu, akhirnya one man show itu loh, Kak. Aku jadi terharu banget loh karena Kakak udah menyampaikan kesan dan pesan untuk hari ini untuk teman-teman podcast Tourism Talks, dan pertanyaan tadi yang menutup podcast kita hari ini. Iya, terima kasih ya Kak Berterima Eca. kasih sekali ya, Bener Kak. Kak Eca. Kak Eca juga aku punya pesen nih, Kak. Kak Eca kan sekarang berkuliah nih. Iya. Juga kan punya daerahnya masing-masing Iya. kan, asal usul ya kan. Ya, kembangkan juga. Jadi Ya. jangan sampai kita itu lupa dengan daerahnya iya. masing-masing. Dan ya saya jujur juga sama Kak, saya sampai S2, saya lulus sampai magister begitu ya, salah satunya di situ pengen ngembangin yang ada di desa gitu. Jadi tahu lagu Panjang Umurnya nggak? Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Itu kan doa ya, ketika ulang tahun ya. Itu kan doa ya. Iya. Apakah kita minta panjang umurnya minta 1000 tahun? Enggak dong. Usianya. Ya Nggak. kalau bisa Teman-teman kalau lagu Panjang Umurnya pengen 1000 tahun, nggak toh? Tapi kan umur kita, mungkin umur kita sampai 60 ya, 60 tahun begitu. Tapi ketika kita meninggal atau kita sudah wafat, nama kita selalu terkenang. ya. Itu maksud dari panjang umurnya itu di situ nih. Jadi kayak Soekarno, Jenderal Sudirman, orangnya kan sudah tidak ada. Tapi kan jadi nama jalan, jadi nama gedung, betul gak sih? Iya betul. Iya kan, terkenang terus lah. Harapannya kita jadi panjang umurnya itu teman-teman punya potensi, punya ilmu untuk mengembangkan desanya. Kalau kita panjang umurnya ini, kita selesai usia kita di dunia ini, nama kita selalu dikenang. Iya. Kalau Mas Hudi, kalau Mbak Eca, kalau dulu gini-gini lah. Harapannya di situ sih Kak. Iya. Gitu ya. Luar biasa sekali.
Terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Sudah Ica. mau membagi ilmu, membagi pelajaran untuk saya tentunya atau teman-teman yang nonton di sini. Terima kasih banyak dan mungkin kita akan tutup podcast kita hari ini. Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya apa? Banyak. banyak sekali. Sudah banyak banget poinnya tadi tuh. Gak terasa nih berapa menit kita ngobrol ya? Sejam. Nggak terasa ini udah sejam aja ini. Betul. Jadi mohon maaf juga kalau banyak kata-kata yang keluar kurang Iya. berkenan bagi teman-teman semuanya. Seru banget nih bisa ngobrol sama Kak Eca. Aku juga dapat pengalaman baru loh Kak. Karena ketemu Kakak nih. Oke. Sama-sama loh Kak, makasih loh Kak. Saya terenyuh loh. Ih. Oke. Mungkin sekian dulu teman-teman podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat menonton. Iya, dadah. Dadah.